Jal, ulang lagi Jal, nettingnya Jal. Netting, backhand, silang. Yo, coba netting, diayunnya dari pinggir. Yo, lagi, lagi. Yo, jangan ada awu. Yo, dirasakan lagi. Yo, lagi, lagi. Yo, lagi. Dirasain lagi. Jangan asal asal ngayun nggak enak gitu. Ayunnya enak. Yo, lagi ayun yang enak. Lagi, ayun yang enak. Lagi, yo, lagi yang enak. Lagi, dirasain ya, semuanya dirasain dan harus ngerti tujuannya. Yo, lagi, lagi. Yo, lagi. Yo, lagi. Yo, dinikmatin, dirasakan, dinikmatin. Yo, lagi, yo, lagi, yo, lagi, lagi. Bagus terus, lagi. Diayun, belok. Nah, ntar kalau pas main itu lakukannya itu silang-silang gitu. Jadi jangan nggak berani melakukan ini gitu. Yang dilatih itu harus dilakukan gitu. Jadi harus keluar tuh pas game-game kayak itu. Yo, dirasain lagi, dirasain. Yo, lagi. Yo, dirasakan lagi ya. Jangan ada nyangkut, jangan ada keluar. Yo, diusahakan. Lagi. Nah, kan udah ditunggu tuh. Harusnya udah tahu tuh. Bolanya udah ditunggu, jadi kemungkinan besar bola yang ada di depan itu mau lucky ball, mau kayak gimana, tetap harus bisa mengatasinya karena udah nunggu tuh. Siap, lagi, lagi. Yang enak lagi, lebih dienakin lagi, lebih dienakin lagi, lebih dienakin lagi. Yo, lagi, lagi. Dinikmatin lagi. Ya, buang, bayar. Ya, lagi, lagi, lagi. Good, lagi. Yo, dirasakan, dirasakan. Jadi ayunan-ayunannya itu semua dirasakan. Apa yang kerasa, apa apa yang harus ditahan. Jadi pas ngayunan kayak gini itu kan pasti yang pegalnya itu kan daerah sini. Ini mas ini. Ya.
Nah, pas ngayunnya itu ini rada dirasain, pasti berat gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa itu. Ya, jadi dirasakan gitu. Berat pasti gitu. Jadi jangan kayak angkat beban, wah, wah kayak gitu. Bukan mau ngeledakin otot, bukan gitu. Kita itu mau ngehalusin gitu, tapi pakai tenaga yang rapi gitu. Bukan bukan mau ngeledakin otot gitu. Yo, dihalusin lagi. Yo, dirasakan mana yang pegelnya itu dirasakan biar jadi nggak pegel gitu. Tujuannya kan itu. Yo, lagi. Dirasakan lagi. Lagi. Yo, lagi. Lagi. Nih, ini kan masih tinggi-tinggi ya. Ngasih bolanya masih tinggi-tinggi. Yo, sampai nggak ada yang out, sampai nggak ada yang nyangkut, baru ntar lebih ditipisin lagi gitu. Jadi jangan ngerasa puas gitu. Lagi. Yo, dirasakan lagi. Rasain ayunannya, rileksnya. Ayunan. Yo, ayunannya. Ayunan-ayunannya dirasain. Lagi. Jangan sampai bolanya turun. Usahakan bola itu harus dari atas itu udah balik lagi. Yo, lagi, lagi. Siap. Yo. Yo, lebih dirasakan lagi. Lagi, lagi, lagi. Yo, lagi.
lebih dinikmatin lagi. Enggak langsung kayak itu, enggak. Yuk santai, relax, relax, tangannya dirilekin lagi. Jadi pas ngayun-ngayunnya itu lebih dienakin lagi. Siap? Ya, ya. Lagi. Yo, pasti pegel ini. Jadi kalau mau belok itu jangan sampai kebaca itu. Sama musuhnya jangan sampai kebaca. Kalau kebaca ya harus berlatih lagi gitu. Jadi kayak mau naruh tes. Ya, jadi harus benar-benar dinikmatin itu, kayak lentikan-lentikan jari, tangan itu udah harus dipakai tuh. Yo, yo, siap lagi, 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 yo, lagi. Lebih dienaki, lebih dienaki. Ayunan-ayunannya lebih dienakin lagi ya. Lagi, lagi, siap, lagi. Lumayan ya, kerasa itu. Hanya latihan pergelangan tangan itu kan nggak ini, nggak semua orang lebih memahami bahwa badminton itu lebih mengandalkan pergelangan tangan gitu, dibanding pundak kayak gitu. Tapi pundak juga menunjang, tangan menunjang. Tapi kekuatannya itu ada di pergelangan tangan. Makanya kenapa kalau nyemes itu keras tapi nggak turun-turun, ya itu nggak pakai pergelangan tangan itu. Cuman ayunan lengan aja gitu. Ya, yo, lagi. Jadi kalau udah dijaga di depan itu kemungkinan besar yang akan terjadi bola depan itu udah harus tahu tuh. Tuh, jangan menjauh lagi. Tipisin lagi, gimana caranya? Tipis. Yo, kepala raketnya masukin ke dalam dikit, dikit.
lagi, terus, lagi, 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 lagi. Yo, naikin lagi. Yang kerasa apanya? Kurang keras, suaranya nggak kedengeran. Lagi, terus, lagi. Dirasakan lagi, dirasakan. Yo, dirasakan lagi. Lagi, lagi, lagi. Yuk, lagi. Ya, lumayan, lumayan kerasa ya. Yuk, baru belum satu box nih. Kalau dirasakan kenapa? Kok bisa pegel bagian atas ya, lengan bagian atas ya? Nah, nahan itu karena diangkat terus itu. Kan terus saya angkat jadi nahan tuh. Pundak segala macam.
nggak gampang, tapi kalau dilakukan kan mencapai titiknya juga bisa itu nyampe. Tapi kalau nggak dilakukan ya nggak nyampe-nyampe. Lagi, yuk ke lagi, lagi. Wis, kemana tuh? Hati-hati dengan pegangannya, hati-hati. Yuk, makin diperbaiki lagi dong. Lagi, lagi. Yuk, lagi. Lagi. Naikin lagi ke atas. Yuk, lagi. Yuk, lagi. Lagi. Yuk, lagi. Yuk, dinikmatin lagi, dinikmati. Yuk. Jadi kalau dinikmatin ada tujuannya, capeknya itu nggak berasa. Karena ada rasa pengen tahu ini semaksimalnya mungkin itu sampai di mana sih gitu. Dirasain tuh. Misalkan kita lagi ngerjain, kita pakai komputer. Dikerjain tuh, tahu-tahu jam 2 pagi aja. Ya, bener nggak? Tapi nggak kerasa tuh, tahu-tahu dikit, pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu, tahu-tahu udah jam 2 pagi tuh. Tanpa nggak disadari, tahu-tahu angin aja makin dingin, makin dingin, makin kan beda. Angin pagi sama angin malam kan beda. Jadi makin dingin ya. Jadi harus dirasakannya itu ada tujuannya apa sih itu? Ada rasa ingin tahunya itu sampai di mana itu? Kalau ala sekedar latihan nggak ada tujuan dan nggak ada maksud dan nggak ada mau sampai di mana sih titiknya itu ya rutinitas itu percuma itu percuma. Jadi misalkan ini latihan kayak gini nih, udah berapa kali pertemuan ya? 3, 2, 6 ya. Bulan ini 6 kali pertemuan itu kalau masih blank nggak ngerti itu tujuannya itu untuk apa ya kayak rutinitas bagus ya bagus tapi nggak ada hasilnya itu nggak ada hasil yang sampai titiknya itu nggak ada itu kalau udah sampai titik tipis 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 dan tipis itu sampai orang nggak bisa balikin lagi seandainya naik juga nyangkut itu nah harus mengerti tujuannya itu kemana gitu dialog itu tujuannya kemana itu dilatih kayak gini kayak gimana gitu ya kalau belum nyampe raihlah nyampe sampai nyampe minta terus minta gimana sih biar nggak capek itu biar gimana sih biar nggak pegel ya. Jadi akhirnya itu nyampe itu kalau misalkan nggak nyampe ya nggak selesai itu pelajarannya itu mau 5 tahun ngerjain skripsi ya nggak ini nggak selesai itu tapi kalau paham ini skripsi itu buat apa kemarin belajar teh untuk apa ntar kalau udah dapat sarjana gerar mau ngapain nah itu udah tujuannya udah ngerti tuh
Jangan sekedar rutinitas, misalkan sekolah ya sekolah, universitas universitas, kuliah ya kuliah, pulang ya pulang, ya dapat misalkan apa, gerar udah dapat, nah bingung juga itu mau kerja apa. Nah itu kan nggak ada arah tuh, sama sekali nggak ada arah itu. Jadi kita harus ada arahnya itu, arahnya kemana sih gitu, arahnya kemana itu. Jangan sampai punya gelar S1 S2 tapi bingung tuh gerarnya mau dibawa kemana gitu. Ya lebih paham ya, harus lebih dipahamin lagi tujuannya apa. Kalau S1 S2 umur 23 25 bisa dicapai, kenapa harus nunggu 30 35. Yuk lagi. Yuk dipahami, dipahami. Latihannya apa sih? Itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Apanya? Iya ada. Emang apa ya? Kalau dilihat bukan gerakannya salah itu, emang capek aja itu, tangannya capek. Tapi kalau nggak dilatih, nggak dipaksain, dia nggak ketemu-ketemu itu titiknya itu. Misalkan Jelot mau naik ke puncak nih misalkan, ke misalkan kalau di Jawa Barat misalkan mau ke gunung mana gitu misalkan. Jelot mau ke arah ke gunung tapi ya udah baru juga 10 kilo nanya kayak gitu udah capek. Ya nggak nyampe-nyampe itu, ah mau turun lagi aja. Ntar besok baru juga 8 kilo udah capek. Ntar besoknya lagi 7 kilo udah capek. Lama-lama jenuh. Udah jenuh, titiknya nggak nyampe itu. Padahal baru paling maksimal di 10 kilo itu. Untuk nyampe 90 kilo atau 50 kilo kan nggak nyampe-nyampe. Nggak ngerti itu. Indahnya di atas pegunungan itu kayak gimana, anginnya kencangnya itu seperti apa. Bahwa bukan berarti di titik puncak Jelot itu bakal ada kenyamanan, pasti. Tapi nggak menutup kemungkinan juga banyak gencatan senjata juga itu. Entar kontroversi, entar yang ngomongin netizennya jelek, entar yang ininya bagus, itu kan hukum alam itu, positif negatif itu. Tapi gimana kita menyingkapinya itu, menyikapinya kita mau sampai di mana ya. Jadi jangan sampai titiknya itu udah nyampe sini, ah udah merasa puas itu, masa mau dibawa kemana itu, hidupnya mau dibawa kemana ya. Paham ya? Yo. Yo lagi, good. Yo lagi lagi. Yo lagi. Yo lagi.
Nah, dalam hal seperti ini itu kayak latihan kan seperti ini. Kenapa Jelot itu pas latihan itu silang, tapi pas main itu kok lurus ya itu kenapa? Nah, kenapa nggak berani, belum berani makainya? Menurut Jelot. Nah, kalau keraguan apa kalau nggak mau sampai kapan keraguannya itu dipakai? Nah, jadi mulai dari sekarang itu Jelot itu harus memakainya. Jadi nggak bisa itu kalau Jelot itu jadi orang lain itu nggak bisa. Jelot itu harus jadi diri Jelot sendiri itu. Jelot itu misalkan tipikalnya misalkan harus apa ya? Harus bercanda, harus kayak gimana? Nggak bisa serius. Kalau serius Jelot ngaco main. Nggak bisa Jelot itu main pengen kayak perfect sesuai kayak orang lain ya menurut Jelot ekspektasinya ke sana nggak bisa Jelot itu. Jadi diminta itu Jelot itu harus jadi diri sendiri gitu. Jadi dalam arti kita itu merangkum segala sesuatunya itu lebih simpel itu. Jadi orang itu harus cerdas itu. Tahu ya, cerdas sama pinter beda loh. Tahu. Nah, kalau pinter, pinter itu misalkan di mata pelajaran matematika satu kali satu satu gitu. Udah pinter tuh itu. Ya, kalau cerdas, cerdas itu merangkumkan pengetahuannya itu sesimpel mungkin itu. Itu cerdas. Jadi beda orang pinter sama orang cerdas itu beda itu. Jadi kalau orang pinter minumlah tolak angin. Nah, itu beda lagi tuh. Jadi beda-beda, semuanya beda itu. Jadi harus semua semua yang ada dilakukan itu segimana mungkin, sesimpel mungkin, setenaganya itu sedikit mungkin, tapi hasilnya semaksimal mungkin. Itu cerdas. Beda sama orang pinter. Kalau orang pinter kan menggali misalkan dari ilmu pengetahuan belum ada, jadi harus ada itu pinter. Tapi kalau cerdas, cerdas itu berbagai ya pengetahuan yang ada di muka bumi ini dirangkum biar orang itu lebih paham itu. Jadi beda itu. Jadi kalau misalkan Jelot itu dilatih ya tenaganya itu harus sedikit, tapi hasilnya itu maksimal. Gimana caranya itu? Jadi seluruh organ tubuh itu, sendi-sendi tubuh itu, haririn lah. Tujuannya di akhirnya itu di pergelangan tangan itu. Tenaga dari lutut, dari kaki, dari paha, dari pinggul, dari pundak, dari tangan. Ujungnya itu dari terakhirnya itu di pegelangan tangan itu. Lebih keras lagi ngomongnya harus lebih keras lagi. Harus belajar lebih keras lagi. Belajar. Ini hidup loh. Nggak bisa gitu kitanya bersembunyi terus nggak bisa. Toh hidup itu seperti ini itu. Orang mau ngomong apapun ya bebas, berkomentar bebas itu. Jadi nggak bisa kitanya itu pengen jadi orangnya itu pengen sesuai ekspektasi kita nggak bisa itu. Tapi kebanyakan orang itu mintanya itu kita itu sesuai ekspektasi mereka. Itu yang mereka inginkan. Kita punya masalah kan mereka nggak mau tahu. Itu yang mereka inginkan ya. Tapi kita harus jadi diri sendiri itu. Gimana kita jadi diri sendiri, tapi kita diterima di kalangan banyak orang gitu. Nah itu yang lumayan susah. Banyak kan misalkan kayak artis kayak gitu. Bisa nggak? Mereka keluar dari zonanya mereka keluar. Dia bisa ketawa-ketawa, bisa gini-gini. Padahal di rumahnya juga nggak kayak gitu. Gitu. Jadi nggak gampang gitu. Tapi kalau diikutin prosesnya bisa nyampe gitu. Jadilah diri sendiri, nggak boleh jadi diri orang lain, jadilah diri sendiri. Walaupun banyak, misalkan, oh backend ini, waktu dulu Topik Hidayat bagus, sangat bagus. Sekarang Victor Artisan bagus juga itu. Jadi kita mau ngikutin mereka ya nggak bisa itu. Kita mencontoh mereka. Jadi beliau-beliau itu udah bagus, kita harus lebih bagus itu. Jadi jangan, oh itu kayak gini ya, berarti ada orang kedua, ada orang ketiga. Kita mencontohnya, oh ini gaya backendnya Topik Hidayat, gaya Victor, backendnya Victor itu. Jadi kita jadi orang ketiga tuh, kita jadi peniru itu. Kenapa itu harus jadi peniru? Paham ya? Jadi dilakukan itu jadi diri sendiri, suara yang lantang, suara yang keras, kemukakan pendapatnya. Biar keluar dari zonanya itu jadi keluar itu, dari zona nyaman Jelot itu jadi orang lain harus keluar tuh jadi nyaman itu, nyaman dengan zonanya sendiri itu. Stylish, saya mau menguasai lapangnya seperti ini. Why not? Kenapa harus memikirkan oh si ini mah gayanya kayak gini, oh ini kayak gini, oh ini kalau ngejaga berat sebelah, oh ini ngejaganya seperti ini, diajarkan dulu seperti ini. Enggak juga, itu jadilah diri sendiri. Kalau bisa menguasai jadi diri sendiri itu yang bagus itu. Bahwa orang lain itu cuma pembelajaran Jelot. Bukan kita harus meniru 100%, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau misalkan Jelot mau niru 100% orang itu, ya kemungkinan besar Jelot itu jadi orang kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan sekian. Gitu. Paham ya? Jadi nggak bisa Jelot ini pengen perfect jadi orang seperti A, itu nggak bisa. Jadilah diri sendiri. Jadi nyaman, smile, ya itu, happy gitu.
Kalau melakukan nggak dengan happy, mau sampai kapan? Ya, sekarang coba minum dulu aja. 5 menit.